Perkenalkan, nama saya Ridho Juga Pustanto dengan NIM 202 dan rekan saya yaitu Saya Alfida Tazkiafika dengan NIM 188. Saya Lisa Indarwati dengan NIM 165. Saya Sabrina Narlisa dengan NIM 166. Labana, are you ready? Kita mania. Kita mania. Oke, sebelum wawancara, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang perencanaan dan strategi perekrutan tenaga kerja. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam isi materi. Halo teman-teman. Jadi sekarang aku mau bahas soal perencanaan dan peramalan angkatan kerja. Di sini perusahaan itu udah mulai membuat rencana soal karyawan baru. Perusahaan itu udah mulai cari karyawan baru yang sesuai dengan kebutuhan perusahaannya itu sendiri. Yang kedua itu ada perekrutan karyawan atau rencana dan tindakan dari perusahaan. Jadi perekrutan itu adalah tindak nyata dari perencanaan yang tadi udah kita buat. Karena percuma ya kan kalau misalnya kita punya perencanaan bagus tapi nggak direalisasikan. Adanya perekrutan ini membuat perusahaan menemukan seseorang yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan melakukan seleksi pada penerimaan karyawan baru. Selanjutnya ada perekrutan efektif. Perekrutan efektif merupakan proses di mana perusahaan akan mencari, menyeleksi, dan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan cara cepat, tepat, dan hemat biaya. Nah, yang kedua ada sumber kandidat. Sumber kandidat merupakan tempat di mana perusahaan mendapatkan karyawan barunya. Nah, sumber kandidat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber kandidat internal dan sumber kandidat eksternal. Sumber kandidat internal itu dibagi menjadi dua, yang itu yang pertama promosi, yang kedua ada mutasi. Promosi berarti perusahaan akan menaikkan jabatan karyawan ke posisi yang lebih tinggi. Mutasi merupakan berarti perusahaan akan memindahkan karyawannya ke posisi yang setara. Nah, kalau yang internal itu dibagi juga menjadi dua, yaitu fresh graduate dan juga pelamar umum. Selanjutnya di sini tuh ada pengumuman atau iklan lowongan pekerjaan. Nah, di sini tuh ada 3 komponen yang harus dipahami. Yang pertama itu penulisan jabatan. Di sini harus ditulis dengan jelas agar yang mau melamar itu tidak bingung. Yang kedua itu ada syarat atau kualifikasi. Biasanya sih diisi dengan minimal pendidikan, pengalaman kerja. Terus yang ketiga itu ada cara pengiriman. Kalau misal ngirimnya melalui website, ditulis websitenya. Kalau misal melalui WA, ditulis nomornya gitu. Terima kasih. kesimpulan dari teori tersebut adalah perencanaan dan strategi perekrutan tenaga kerja sangatlah penting bagi perusahaan. Mulai dari kebutuhan tenaga kerja, perekrutan yang efektif, serta memperhatikan kualifikasi, pengalaman, dan sikap kerja. Serta pemanfaatan sumber internal dan eksternal, serta iklan yang jelas juga dapat menentukan dalam mendapatkan kandidat yang tepat. Terima kasih. Pada video ini, kami melakukan wawancara di SD Negeri 1 Sambiroto yang berlokasi di Jalan Sambiroto Raya, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Sekolah ini merupakan sekolah negeri dengan lingkungan belajar yang kondusif, tenaga pendidik profesional, dan telah terakreditasi baik. Dengan fasilitas yang memadai, SD Negeri 1 Sambiroto berkomitmen mencetak siswa yang cerdas, berkarakter, dan berprestasi. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi wawancara.
Baik, berdasarkan wawancara yang telah kita lakukan, kita menyepakati bahwa proses perekrutan pegawai baru di Sekolah SDN Negeri 1 Sambiroto itu tidak dilakukan oleh pihak sekolah, melainkan dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti Dinas Pendidikan. Nah, sekolah tidak memiliki kewenangan apapun dalam proses perekrutan ataupun seleksi, melainkan hanya menerima tenaga kerja yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan sesuai dengan kebutuhan. Secara umum, pegawai yang direkrut minimal memiliki pendidikan S1, itu untuk pegawai guru. Nah, yang kedua, memiliki kompetensi atau sertifikasi yang relevan, serta telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam tes TPKA. Selanjutnya, teknologi itu tetap penting dalam pekerjaan para pegawai di SD. Walaupun sekolah tidak membuka lowongan pekerjaan sendiri dan mengikuti dari dinas, kalau dikaitkan dengan materi ini, teknologi tetap berperan dalam penyampaian informasi, misalnya saat menerima dan menyebarkan informasi dari dinas ke masyarakat atau pihak terkait. Selain itu, teknologi juga membantu dalam pekerjaan administrasi lainnya seperti pengolahan data, arsip, dan pembuatan laporan. Jadi, pekerjaan bisa lebih cepat rapi, cepat, dan efisiensi. Terima kasih. Kesimpulan dari wawancara kelompok kami adalah berdasarkan teori dan hasil wawancara di SD 1 Sambiroto dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan perekrutan tenaga kerja sangatlah penting dalam hal organisasi. Secara teori, proses ini meliputi analisis kebutuhan, penyesuaian tenaga kerja, serta perekrutan yang memperhatikan kualifikasi dan sikap kerja. Sementara itu, di SD 1 Sambiroto, perekrutan masih dilakukan sesuai kebutuhan dan masih bersifat sederhana, dengan mempertimbangkan kemampuan administrasi dan kedisiplinan. Penggunaan teknologi juga sudah ada, namun belum maksimal. Dengan demikian, praktik di lapangan sudah sesuai dengan teori. Meskipun masih perlu banyak evaluasi pengembangan agar lebih efektif dan terstruktur. Sayur